lagi di akun YouTube saya @hana_3. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan share tentang bagaimana tips lolos administrasi beasiswa LPDP. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu. Oke, tanpa basa-basi, yang pertama tipsnya adalah kalian harus menulis secara rinci dan detail serta urut apa saja berkas-berkas yang diinginkan oleh LPDP. Contohnya, yang pertama ada surat kesehatan, yang kedua ada surat bebas narkoba, ada juga surat keterangan sehat atau bebas dari TBC. Yang selanjutnya ada apa lagi? Oke, kalau saya lewat jalur santri maka ada surat aktif sebagai santri, sebagai pengabdi, kemudian ada surat surat pengabdian. Oke, surat keterangan rekomendasi dari pengasuh atau kiai, seperti itu. Nah, semua berkas-berkas yang sudah teman-teman list itu tidak semuanya bisa dipenuhi secara cepat dan secara langsung, maka butuh tadi ada daftar list. Dan jangan lupa saran yang kedua, beri tanggal deadline kapan teman-teman harus menyelesaikan berkas-berkas tersebut. Teman-teman harus make sure, harus memastikan bahwa berkas-berkas tersebut bisa terkumpul dan bisa diserahkan ke pihak LPDP sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena contohnya kayak TOEFL, kemudian surat dari pengasuh, itu menurut saya sangat lama. Karena kenapa? TOEFL itu belum, nanti kita ketika minta tes tapi ternyata jadwalnya penuh, maka kita harus menunggu jadwal selanjutnya. Dan tidak semua kota ada tes TOEFL ITB yang sesuai dengan syarat LPDP. Contoh lain adalah surat dari pengasuh, karena saya ketika menemui romo nyai saya itu juga lumayan sulit karena saya harus mematchkan waktu jadwal saya sebagai santri dan juga beliau yang sering punya jadwal yang cukup padat. Jadi dengan list tersebut kita bisa terbantu, kita bisa membayangkan mana saja sih yang kira-kira berkas-berkas yang paling mudah kita jangkau terlebih dahulu kita lakukan, dan mana berkas-berkas yang sulit dan kita harus sudah mulai mencicil memenuhinya. Menurut saya yang paling berat itu ada rencana studi semacam esai gitu, dan yang kedua esai bertemakan kontribusiku untuk negeri, dan yang ketiga adalah TOEFL. Tiga hal ini saya membutuhkan waktu 1 tahun untuk memproses berkas tersebut. Sebelum wisuda S1 saya sudah memikirkan mana saja list course TOEFL yang secara cepat dan mungkin membantu saya meningkatkan skor TOEFL, dan akhirnya saya memilih course di FEB UGM. Lalu kemudian setelah itu sebenarnya saya sudah lolos, tapi di tengah saya selesai course selama 3 bulan, saya diterima beasiswa pengembangan bahasa dari UIN Sunan Kalijaga di Jakarta, yaitu tempat di mana saya kuliah S1. Maka setelah mendapatkan TOEFL yang sesuai dengan kriteria LPDP, saya lanjut ke rencana studi. Rencana studi ini saya belajar dari banyak sekali sumber, ada blog, kemudian ada YouTube, dan dari teman-teman sekitar saya yang sudah lolos LPDP terlebih dahulu. Oke, untuk tips menulis rencana studi yang cukup singkat namun mencakup seluruh informasi. Yang pertama, teman-teman harus punya mentor, orang-orang yang sudah lolos LPDP atau orang-orang yang memang pakar dalam hal tulis menulis seperti dosen atau guru dan lain sebagainya, karena ini sangat amat membantu. Jadi ketika saya menulis, saya merasa tulisan saya itu sudah sangat bagus, tapi ternyata ketika dikoreksi oleh teman-teman saya, oh my god, it's very bad. Ketika saya menulis rencana studi, saya sebelumnya survei terlebih dahulu. Saya membaca bagaimana sih menulis rencana studi LPDP yang baik gitu. Saya banyak sekali membaca dari blog-blog di Google, dan keywordnya sangat mudah, teman-teman tinggal mau atau tidak melakukannya. Menulis dan kemudian teman-teman merasakan tulisan teman-teman sudah sempurna. Nah, ini bagian yang paling terpenting adalah berikan tulisan itu kepada pakar teman-teman atau mentor teman-teman gitu.
Dan ternyata apa? Menurut saya, tulisan rencana studi yang awalnya saya tulis tersebut sudah sangat sempurna, sudah siap di-upload, banyak sekali kesalahan, bahkan saya merubah hampir 90%. Nah, ingat teman-teman, jangan sampai menulis dengan gaya bahasa atau bahkan copy paste dari Google atau dari tulisan orang lain, karena itu sangat tidak disarankan. Pihak LPDP sangat amat tahu mana sih tulisan yang benar-benar dari hati, tulisan yang benar-benar real from your life, dan mana tulisan yang ini hanya sekedar copy paste. Jadi jangan sampai sedikit pun menyepelekan terkait dengan seleksi tahap administrasi ini, karena satu kata pun yang teman-teman berikan di seleksi administrasi itu sangat amat memberikan pengaruh terhadap penilaian teman-teman. Jika menulis rencana studi, jangan lupa pelajari dahulu universitas tujuan yang akan teman-teman masuki, kemudian kenapa memilih jurusan itu, dan bahkan kenapa memilih konsentrasi tersebut. Ketika teman-teman sudah mengetahui secara detail, maka itu sangat amat memberikan penilaian yang tinggi terhadap administrasi teman-teman. Teman-teman menuliskan, saya memilih UGM karena UGM merupakan salah satu universitas terbesar di Indonesia, karena UGM merupakan universitas tertua di Indonesia. Nah, itu not make sense. Berikan alasan yang logis, yang sekiranya itu bisa memberikan penjelasan yang terintegrasi antara kebutuhan teman-teman dan juga universitas tersebut. Contohnya, saya memilih UGM karena yang pertama, FEB UGM itu satu-satunya di Indonesia yang terakreditasi AACSB. Yang kedua, karena saya selama S2 nanti akan tinggal di pesantren, saya masih memiliki tanggung jawab di divisi ekonomi kepengurusan pesantren saya, contohnya. Atau karena saya mendapatkan saran dari ibu nyai saya, maka saya memilih FEB UGM. Yang kedua, karena saya ingin menulis tesis atau penelitian terkait dengan customer happiness, dan itu sejalur dengan interest research dari salah seorang dosen FEB UGM dan lain sebagainya. Artinya teman-teman harus membahasakan bahwa kebutuhan teman-teman, kebutuhan penelitian, kebutuhan terkait pendalaman ilmu konsentrasi tertentu itu sejalur atau sejalan dengan pelayanan terbaik yang diberikan oleh universitas. Kenapa kamu nggak milih di UI? Ya karena di UI nggak ada, tapi di UGM ada dosennya. Sempurna tidaknya rencana studi nantinya akan ditanyakan ketika interview. Jadi ketika teman-teman sudah menuliskan rencana studi secara jelas, maka di interview tidak perlu banyak poin-poin yang harus diklarifikasi oleh interviewer. Tips tentang rencana studi yang pertama tadi, membaca blog-blog di Google terkait tips-tips bagaimana susunan yang baik dalam menulis rencana studi, LPDP dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ketika menulis harus logis dan jelas namun dengan bahasa yang sangat padat. Kemudian yang ketiga, tidak lupa untuk menyerahkan berkas kita, hasil tulisan kita ke mentor atau ke orang yang lebih ahli untuk dikoreksi. Itu sama halnya harus dilakukan ketika teman-teman menulis kontribusi untuk negeri. Saya nggak tahu untuk yang 2020 nanti setelah pandemi ini apa syarat berkas kepenulisan yang harus dipenuhi oleh. Tapi yang pasti secara general itu tadi poin-poin penting yang harus diperhatikan ketika kita menulis untuk berkas LPDP. Selanjutnya, selain pengumpulan berkas dalam seleksi administrasi ini, teman-teman juga harus mengisi di kolom tertentu yang disediakan oleh LPDP. Jadi kalau menurut saya teman-teman harus mulai menata hidup. Maksud saya contohnya sertifikat-sertifikat yang sudah tertumpuk tebal itu dipilah-pilah tanggalnya, yang mulai yang paling awal dan yang paling kemudian dipilah-pilah sesuai dengan klasifikasinya. Untuk mengisi kolom-kolom dalam website LPDP, contohnya seperti
riwayat organisasi, prestasi selama dari SMA hingga terakhir. Nah itu supaya teman-teman nggak pusing satu persatu buka kolom-kolom tersebut, teman-teman bisa menulisnya terlebih dahulu di Microsoft Excel. Jadi ada kolom nomor, kemudian jenis prestasi atau jenis organisasi, tanggal berapa, tahun berapa. Jadi ketika nanti pengisian di kolom website LPDP tinggal copy paste. Tips selanjutnya ini penting banget, jangan sampai ada niatan bahkan melakukan penipuan. Contohnya pemalsuan sertifikat TOEFL atau pemalsuan tanda tangan, pemalsuan cap dan lain sebagainya. Ingat teman-teman semuanya, penilai LPDP bukan hanya dari pihak dosen, tetapi juga pakar-pakar tertentu seperti psikolog, kemudian dan lain sebagainya. Jadi dari seleksi tahap administrasi ini, teman-teman sudah dinilai bagaimana integritas teman-teman. Oke, itu tadi sedikit tips-tips lolos seleksi administrasi. Jika teman-teman ingin tanya secara detail, silahkan kirim direct message ke Instagram saya @hana_kembar3. Don't forget to subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.